Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran sebuah proses mengenai cara membuat nomor halaman yang berbeda di dalam satu dokumen Microsoft Word. Biasanya diaplikasikan dalam pembuatan karya-karya ilmiah dengan ketentuan yang sifatnya baku, seperti halnya skripsi, tesis, disertasi, serta karya ilmiah lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa karya ilmiah terbagi tiga, ada bagian depan, ada bagian isi, lalu ada bagian akhir. Di bagian depan menggunakan format penulisan atau format penghalamanan dengan angka Romawi kecil, misalkan dengan posisi di bawah tengah. Sedangkan di bagian isi terdiri dari dua format penulisan. Bagian isi yang mengandung judul bab ditulis dengan format penghalaman yang digunakan berada di posisi tengah bawah dengan menggunakan angka, sedangkan bagian isi yang tidak mengandung judul bab menggunakan posisi pojok kanan atas. Di bagian akhir, daftar pustaka dan lain sebagainya, format penulisan yang digunakan dalam hal ini adalah posisi di bawah tengah. Oke, kita langsung saja untuk membuat sebuah dokumen dengan format penulisan yang beragam dalam satu file dokumen. Diperlukan paling tidak dua langkah. Langkah pertama adalah membuat section-section. Langkah yang kedua, membuat halaman atau page number. Kita mulai dengan langkah yang pertama. Kita bisa mengidentifikasi sebuah dokumen sudah memiliki section atau belum, bisa dilihat dari setting headernya. Kita buka setting header dengan cara klik kanan di bagian header, lalu kemudian klik edit header. Nah, di sini nampak dokumen ini belum memiliki section-section. Nanti akan kita lihat perbedaannya setelah diberikan section. Di sini tertulis di bagian atas ada tulisan header, kemudian di bagian bawah ada tulisan footer. Kita close terlebih dahulu, kita akan mulai membuat section yang pertama. Pindahkan ke halaman yang dimaksud, di mana kita akan membuat section. Pindahkan kursor pada bagian awal halaman tersebut, lalu kemudian pilih opsi layout, kemudian break, lalu kemudian di sini pilih opsi section break next page. Klik, dan kita akan melihat perbedaannya. Kita kembali lihat settingan headernya. Edit header. Di sini sudah terlihat perbedaannya, di mana di bagian depan, bagian sampul menjadi section pertama, di bagian menginsert section break itu menjadi section kedua hingga halaman terakhir. Jadi terlihat perbedaan setelah diberi section dan sebelum diberi section. Karena format penghalamanan antara section 1 dengan section 2 berbeda, di mana di section 1 di sini tidak akan memunculkan nomor halaman. Sementara mulai section 2 kita akan memunculkan nomor halaman dengan format posisi di bawah tengah dan menggunakan angka Romawi kecil. Oleh karena itu, ada beberapa yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah link to previous-nya dinonaktifkan di bagian header. Kita nonaktifkan dengan cara klik. Di sini ada highlight ya. Kemudian kita nonaktifkan, maka highlight-nya hilang. Lalu kita beralih ke footer. Kita nonaktifkan juga link to previous-nya. Jika sudah, kita keluar. Untuk section 2, mulai di bagian isi. Karena di bagian awal semua format penulisannya sama, maka kita tidak perlu membuat section di setiap judulnya. Lalu kita loncat ke bab 1 sebagai section berikutnya. Caranya sama. Untuk menginsert section di bab ini, kita alihkan kursor pada bagian awal di halaman tersebut, lalu kita masuk ke tab layout, kemudian pilih break, lalu pilih opsi next page pada bagian section break. Kita klik, kita lihat perbedaannya. Edit header. Di sini kita sudah masuk pada section 3. Di section 3
juga perlu disesuaikan karena format penomorannya berbeda dengan section 2. Di section 3 atau pada bagian isi, halaman yang memiliki konten judul bab akan menggunakan posisi di tengah bawah dengan menggunakan angka. Settingan yang harus disesuaikan adalah kita harus mengaktifkan different first page-nya. Maksudnya, pada halaman pertama di sebuah section, itu format penghalamanannya berbeda dengan halaman berikutnya. Oke, kita aktifkan, dicentang, lalu kemudian link to previous-nya kita nonaktifkan. Begitupun dengan yang footer-nya. Kita nonaktifkan link to previous-nya. Jika sudah, keluar, lalu kemudian kita masuk di halaman berikutnya untuk memastikan setting. Oke, kita masuk ke opsi header, kemudian link to previous-nya dinonaktifkan. Kita masuk ke bagian bawah atau footer-nya, link to previous-nya dinonaktifkan juga. Jika sudah, kita close dan masuk ke section berikutnya, yaitu bab selanjutnya, dalam hal ini bab 2. Caranya sama, taruh kursor pada bagian awal di halaman tersebut, klik layout, kemudian break, section break, next page. Kita lihat hasilnya. Klik kanan, edit header, section 3, dan sekarang sudah masuk ke section 4. Karena di bagian isi ini terdiri dari 5 bab, maka yang perlu kita lakukan di bab selanjutnya setelah bab 1 hanya membuat section-section tanpa men-setting. Jadi yang perlu kita setting ulang opsi di headernya hanya bab 1 saja di halaman pertama dan halaman kedua. Selanjutnya tidak perlu diedit settingannya. Kita masuk ke bab 3 untuk membuat section berikutnya. Lalu bab 4 dan bab 5 juga dilakukan hal yang sama. Kita lihat edit header, dan di bab 5 ini sudah masuk section yang ke-7. Yang terakhir, bagian daftar pustaka. Kita juga harus membuat section tersendiri dengan cara yang sama. Lalu settingan di daftar pustaka kita rubah. Klik kanan, edit header. Di sini karena di daftar pustaka atau halaman bagian akhir karya ilmiah memiliki format penulisan yang sama antara halaman pertama section dan halaman berikutnya, maka different first page-nya tidak perlu diklik dan link to previous-nya harus dinonaktifkan. Go to footer harus dinonaktifkan. Jika sudah, kita close. Itu adalah tahap 1, yaitu pembuatan section-section. Tahap 2, kita mulai masuk pada proses pembuatan halaman. Caranya, kita masuk di halaman yang kedua, halaman yang akan diberikan nomor halaman. Kemudian masuk ke opsi header, footer, atau bisa langsung di insert page number. Saya masuk melalui jalur ini, header, footer, kemudian pilih page number, kemudian pilih posisi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu di bagian bawah dengan posisi di tengah. Di sini kita sudah melihat posisi nomor halaman sudah sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi formatnya belum sesuai, di mana di sini menggunakan format nomor. Yang kita butuhkan adalah format Romawi kecil, maka kita harus merubahnya. Caranya, kita klik page number, kemudian format page number, kemudian number format kita ganti dengan Romawi kecil. Jika sudah, klik OK, dan hasilnya adalah seperti ini. 2, 3, dan seterusnya, dan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kita masuk ke bagian isi, yaitu bab 1, untuk mulai memasukkan halaman.
Bab 1 masuk ke opsi headernya, lalu kemudian kita pilih page number, pilih posisi sesuai dengan yang kita harapkan, kita inginkan. Ada di bottom of page, posisi di tengah. Dengan format penomoran angka biasa, halaman 9. Jika sudah sesuai, kita close. Dan di halaman berikutnya kita juga harus insert number. Pilih page number dengan posisi di pojok kanan atas. Oke, jika sudah, close. Sejauh ini sesuai dengan yang diharapkan. Pun dengan sampai ke bab kesimpulan. Dan yang terakhir, mulai memasukkan nomor halaman di daftar pustaka. Caranya sama, klik kanan, edit header, lalu kemudian pilih page number dengan posisi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jika sudah, close. Jadi di dalam satu dokumen ini terdiri dari beberapa format penomoran. Pada bagian awal di sini menggunakan format penomoran dengan angka Romawi kecil pada posisi tengah bawah. Pada bagian isi mulai dari bab 1 menggunakan format penomoran dengan menggunakan angka posisi tengah bawah untuk bagian isi yang memiliki judul bab, dan bagian isi yang tidak memiliki judul bab menggunakan format penomoran pojok kanan atas. Dan yang terakhir, daftar pustaka dengan format penomoran bawah. Posisi dan jenis nomor disesuaikan dengan aturan atau pedoman penulisan skripsi masing-masing. Proses ini sangat mewakili sekali berbagai macam format penomoran. Terima kasih, semoga bermanfaat.